Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk beribadah. Tolonglah ya Tuhan, berkah-Mu nyata atas setiap kami, dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat-tempat yang lain yang juga menikmati siaran via YouTube. Kami sungguh memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan sungguh mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini seutuhnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan dunia yang menggelora menggemparkan setiap hati siapapun orang yang hidup saat ini. Namun kita harus tetap yakin dan percaya atas kuasa, pertolongan, dan karya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan naikkan satu pujian. El Shaddai, tak usah kau takut. Haleluya Tuhan. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu.
berkatnya melimpah Mari kita bersekutu dalam doa untuk berita firman yang akan kita perhatikan bersama-sama. Bapa kami di surga, pada saat ini sungguh kami menyerahkan waktu ini seutuhnya. Biarkanlah ya Tuhan, pimpinan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus nyata menaungi setiap kami pribadi lepas pribadi. Biarkanlah berita firman-Mu ini meneguhkan, menguatkan, menyegarkan, membebat setiap hati kami untuk bangkit, menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu saja, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memberikan satu judul firman Tuhan pada saat ini adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Immanuel, Allah yang beserta kita. Apakah Immanuel yang artinya Allah beserta kita dalam situasi, kondisi, keadaan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini masih juga membuat diri kita tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir tentang apapun juga yang terjadi di lingkungan kehidupan kita. Berita-berita yang menggentarkan, berita-berita yang mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan, mencekam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencoba untuk memberikan perhatian pada berita perkembangan wabah COVID-19 yang memiliki dampak pada kematian, sakit, kemudian perekonomian yang terganggu, dan belum lagi kecemasan-kecemasan yang ditimbulkan akibat keadaan hal itu. Berita kematian diupload, disiarkan sedemikian luar biasa. Kematian karena COVID di sana, di sana, di sana. Bukan di sana, di tempat yang jauh dari kita. Tidak jauh dari tempat kita berada. Ada orang yang meninggal karena COVID. Ada orang yang meninggal karena COVID. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sangat mengganggu satu hubungan sosial masyarakat yang telah terjalin dari waktu-waktu yang lalu dengan berjalan begitu harmonis. Namun keadaan ini membuat hubungan sosial masyarakat terganggu. Bahkan saat ada seorang yang dikabarkan meninggal karena COVID, maka yang melayat pun juga serba terbatas.
tidak bisa menunjukkan satu hubungan sosial yang seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Dan ini bisa menimbulkan satu kecemasan. Ini bisa menimbulkan satu kekhawatiran, ketakutan, dan suasana yang mencekam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan kita bisa lepas dari semuanya itu? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, atau hal yang mencekam itu. Apakah Allah yang Immanuel itu masih sanggup memberikan satu kelegaan? Pasti jawabannya, Allah pasti sanggup. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kepercayaan kita kepadanya, kepada Allah yang Immanuel itu, sanggup membuat kita terlepas dari berbagai macam belenggu yang mencekam itu? Masih ada lagi bencana yang terjadi akibat perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Dan tidak sedikit daerah-daerah yang mengalami genangan air akibat banjir, tanah longsor, dan juga beberapa waktu lalu ada pergerakan gunung berapi yang mencoba mengeluarkan debu panas dan mengakibatkan satu pernafasan bisa terganggu lebih dalam lagi. Ini adalah keadaan, ini adalah situasi kondisi yang luar biasa, bahkan pergerakan perpolitikan yang ada di negeri kita Indonesia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan-keadaan sedemikian itu tadi adalah keadaan-keadaan yang bisa menjadi satu alasan untuk semua orang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, suasana yang mencekam dan menakutkan. Namun biarkanlah pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian merenungkan bahwa Allah kita adalah tetap Allah yang Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan yang ke-24. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan, judul perikopnya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita baca ini adalah kisah bagaimana seorang yang bernama Yusuf memberikan satu respon tanggapan yang positif tentang Allah yang menyertai, Allah
Immanuel. Apa yang kita saksikan dalam pembacaan nats ini adalah bahwa suatu saat setelah sekian lama Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang Israel lewat nabi-nabinya setelah kitab Maleakhi, maka tiba-tiba penulis Injil Matius menyampaikan kepada kita sekalian, pembaca nats firman Tuhan ini, bahwasanya Yusuf didatangi oleh malaikat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bagi diri dan kehidupan Yusuf pada saat itu sebagai pribadi, orang yang mencoba untuk takut, taat, setia kepada Tuhan. Karena pada bagian yang kita baca tadi bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Kita yakin dan percaya bahwa dia juga seorang yang menerapkan hidup takut akan Tuhan. Apa respon, apa tanggapan seorang yang bernama Yusuf yang pada saat itu sedang bertunangan dengan Maria dan tiba-tiba mengetahui kisah yang dialami oleh Maria, bahwa Maria dijumpai oleh malaikat Tuhan dan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan hal itu disampaikan kepada Yusuf. Memang Yusuf seorang yang tulus hati. Memang Yusuf seorang yang baik hati. Dan pada bagian ini, pertama-tama Yusuf mau menceraikan Maria dengan diam-diam, dengan tidak mau mencemarkan nama Maria. Tetapi Tuhan berkehendak supaya Yusuf pun juga mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan Maria yang saat itu mengandung dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diperhatikan oleh seorang yang bernama Yusuf manakala malaikat Tuhan mendatanginya lewat mimpi? Maka Yusuf memperhatikan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, bahwasanya Maria mengandung dari Roh Kudus, bahwa manakala anak itu lahir, maka harus diberikan nama Yesus, yang artinya penyelamat umat manusia, penyelamat dosa umatnya. Kemudian bagian yang terakhir disebutkan, malaikat Tuhan itu berkata kepada Yusuf bahwa Yesus ini adalah perwujudan dari kasih Allah kepada manusia, yang adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta umat manusia, orang yang berharap kepadanya, seperti apa yang disampaikan dalam nubuat Nabi Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf mendengar, memperhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan dalam mimpinya. Dan apa yang diambil sikap oleh Yusuf manakala memberikan satu respon terhadap mimpi di mana malaikat Tuhan berkata-kata kepada dirinya? Yusuf tidak bertanya ini itu kepada malaikat Tuhan. Yusuf tidak melakukan satu tawar-menawar dengan malaikat Tuhan pada mimpinya, di dalam mimpinya. Meskipun telah sekian lama Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang Israel lewat nabi-nabinya, tetapi pada bagian ini, pertama, perjanjian baru ini disebutkan bahwasanya
seorang yang bernama Yusuf ditemui oleh malaikat Tuhan di dalam mimpinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-24 dan 25 menyebutkan bahwa Yusuf taat dan melakukan. Dia tidak banyak tanya ini itu kepada malaikat Tuhan, tetapi langsung setelah bangun dari tidurnya, dia mengambil satu keputusan yang bulat. Tidak jadi menceraikan Maria, tetapi mengambilnya menjadi istri dan tidak berhubungan sampai Yesus lahir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan pada bagian ini, bahwa Yusuf anak Daud taat dan percaya, melakukan apa yang menjadi titah dan kehendak Tuhan. Meskipun pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya Tuhan mengambil satu ruang privasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang bernama Yusuf dan Maria. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa Yusuf memberikan satu jawab, iya, aku akan mengambil Maria sebagai istriku. Ada ruang privasi yang diminta oleh Tuhan. Dan Yusuf, Maria memasrahkan privasi mereka kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan? Manakala sesuatu Tuhan inginkan dalam diri hidup kita, bisakah kita juga memberikan satu ruang privasi untuk Tuhan? Berbagai macam kenyamanan kita sebagai orang percaya, kita bisa nikmati. Meskipun dalam situasi kondisi yang mengkhawatirkan sekalipun, masih ada satu sisi nyaman yang kita bisa rasakan dalam pribadi ataupun di dalam keluarga. Bisakah kita memberikan privasi kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Mungkin bisa berbentuk doa, pujian, penyembahan, ataupun juga pendalaman firman yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa lakukan. Karena ini menyangkut ruang waktu privasi kita. Manakala Tuhan berkehendak, bisakah kita memberikan satu jawab? Ya Tuhan, aku mau memberikan ruang privasiku untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Perhatikan baik-baik nanti ini. Yusuf memberikan itu kepada Tuhan. Kemudian bagian berikutnya disebutkan bahwa Yusuf taat. Yusuf melakukan karena dia percaya. Meskipun itu sesuatu yang mustahil. Benar, itu ada sesuatu yang mustahil. Tetapi itu adalah cara kerja Allah. Memang mustahil dalam pemikiran manusia. Tetapi kalau Tuhan mau, manusia, orang yang percaya, hanya memberikan satu jawab. Taat dan percaya
ataukah tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria pada saat itu? Sesungguhnya telah lama Tuhan menubuatkan lewat nabinya bagaimana orang yang takut, bagaimana orang yang cemas, bagaimana orang yang kecut hatinya Tuhan ingin kuatkan, Tuhan ingin angkat, Tuhan ingin teguhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dalam Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-25, maka kita sekalian akan mendapatkan seorang raja Ahaz yang disebutkan juga yang adalah keturunan Daud. Orang yang diberikan berbagai macam janji oleh Tuhan. Dan Ahaz ini adalah keturunan Daud. Apa yang dialami oleh Ahaz pada waktu itu? Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami satu kecemasan yang luar biasa. Kekhawatiran yang luar biasa. Tidak hanya dirinya sebagai seorang raja, tetapi rupa-rupanya ini berdampak kepada masyarakat yang dipimpinnya. Orang-orang Yehuda takut, cemas, gentar, khawatir. Bahkan disampaikan seperti pohon di hutan yang kena angin gemetar semuanya. Ini adalah gambaran Ahaz, keturunan Daud yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Padahal dalam kenyataannya, manakala Ahaz diperhadapkan dengan musuh-musuhnya, musuh-musuhnya itu tidak pernah berhasil menumbangkan kerajaan Ahaz pada waktu itu. Ahaz tahu, Ahaz sadar musuh-musuhnya tidak pernah berhasil. Tetapi pada suatu saat ada satu utusan yang mengatakan ada pihak musuh yang mengepung kita. Dan pada saat itu juga Ahaz dan seluruh rakyat Yehuda mengalami kegentaran yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang adalah keturunan Daud yang sesungguhnya bisa menikmati berbagai macam penyertaan dari janji-janji Allah yang diucapkan kepada Daud. Tetapi kenyataannya, meskipun dari waktu ke waktu orang ini melihat, merasakan penyertaan Tuhan, tetapi pada bagian ini kita melihat takut, cemas, gentar, khawatir. Digambarkan seperti pohon ditiup angin yang bergetar luar biasa sampai kepada rakyatnya. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah awal mula manakala Tuhan memberikan janji lewat nubuat Nabi Yesaya untuk orang-orang yang takut, cemas, khawatir tentang apapun juga, meskipun orang itu di dalam Tuhan, maka perhatikanlah pada saat ini bahwa Allah yang Immanuel adalah Allah yang beserta kita. Apapun bentuk ketakutan, apapun bentuk kecemasan, apapun bentuk kegentaran yang mendominasi dalam kehidupan orang yang mempercayakan diri dan hidupnya kepada Tuhan, ingatlah selalu bahwa Allah Immanuel adalah Allah yang selalu serta dengan kita semuanya. Amin. Nabi Yesaya mengatakan, jangan takut, teguhkan hati, tinggallah tenang, dan jangan hatimu kecut. Ini yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Ahab pada saat itu. Dan sampai akhirnya, manakala Ahab tidak mau
menerima apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pada saat itu. Tuhan lewat Nabi Yesaya mengatakan, jika kamu tidak percaya, maka kamu tidak teguh jaya. Jika kamu tidak percaya, kamu tidak teguh jaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Ahas yang adalah keturunan Daud, menikmati berbagai macam kebaikan, keamanan yang dari Tuhan, tetapi pada saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai suatu saat Yesaya, utusan Tuhan, berkata kepada Ahas, kamu mau minta tanda? Kamu mau meminta petunjuk bahwa Tuhan adalah Immanuel, bahwa Tuhan adalah selalu serta kepada umatnya? Maka apa dikatakan oleh Ahas? Ahas mengatakan, tidak, aku tidak mau mencobai Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menegur Ahab, apa yang engkau lakukan? Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat bahwasanya engkau telah menyusahkan Allah. Engkau telah menyusahkan manusia-manusia yang ada di sekitarmu. Dengan ketidakpercayaanmu ini, dengan ketakutan, kegentaran, kecemasan yang mendominasi hidupmu ini, sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupanmu bukan menunjukkan satu kepercayaan kepada Tuhan secara total. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupanmu adalah kehidupan yang menyusahkan Allah. Kehidupan yang menyusahkan manusia-manusia yang ada di sekitarmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, dalam kehidupan kita, sebagai orang yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, aku mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka biarkanlah kita mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel. Sehingga tidak seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya kepada Ahas pada saat itu. Katanya, kamu orang percaya, tetapi kamu masih menyusahkan Allah dan menyusahkan manusia yang ada di sekitarmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah ini juga boleh menjadikan satu perenungan kita bersama-sama di dalam menghadapi situasi kondisi yang sangat mencekam. Maka biarkanlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap mengingat bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah beserta. Ahas pada saat itu, sebagai keturunan Daud, tidak percaya seutuhnya. Tetapi pada bagian berikutnya, manakala firman itu sampai dan datang kepada seorang yang bernama Yusuf, yang juga disebutkan adalah keturunan Daud pula, maka apa yang terjadi? Yusuf mengatakan, dia mau taat, percaya, melakukan apa yang menjadi titah dan kehendak Tuhan dalam diri dan hidupnya. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mungkin mustahil untuk dilakukan. Mungkin mustahil untuk dipikirkan secara akal pemikiran manusia. Tetapi katakanlah siap sedia
menjadi alat, menjadi perkakasnya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Karena Allah yang Immanuel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi beberapa waktu ke depan kita akan diperhadapkan dengan peringatan Natal. Biarkanlah apa yang terjadi pada diri dan kehidupan Yusuf memberikan inspirasi kepada kita sekalian untuk taat dan percaya kepada Allah yang Immanuel, sehingga kita teguh jaya di dalam Tuhan. Arus dunia seperti apapun juga tidak akan mampu menghempas orang yang percaya, orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan serta kita semuanya. Amin. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Biarkanlah Allah yang Immanuel terus ada di dalam dan hidup kami, meneguhkan, menguatkan kami, dan kami boleh menghidupinya, sehingga kami tidak terombang-ambing oleh apapun juga. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau serta dengan kami. Pemerintahan bangsa dan negara kami tercinta di dalam menghadapi virus COVID-19, Tuhan Engkau memberkati. Menghadapi bencana alam berupa banjir ataupun gunung yang melakukan satu pergerakan aktif, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong. Kami juga berdoa, biarkanlah pemerintah bangsa dan negara kami ini boleh memberikan satu situasi yang kondusif untuk kehidupan perpolitikan yang terjadi di negeri kami tercinta. Presiden, wakil presiden, menteri, kabinet, anggota dewan, majelis permusyawaratan rakyat, gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, kejaksaan, kehakiman, Tuhan Engkau memberkati mereka. Pernawan kasih-Mu nyata atas mereka sekalian, demi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kami juga memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk peringatan-peringatan Natal yang diselenggarakan oleh umat Kristiani dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan keamanan, dengan kenyamanan, dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan Engkau memberkati, sehingga hikmat peringatan Natal boleh dirasakan oleh setiap umat tebusan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami terus berdoa, biarkanlah berkah kesehatan, berkah keharmonisan, berkah perkembangan perekonomian yang lebih baik dirasakan oleh setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau memberkati. Dan sebentar kami hendak undur diri dari hadapan-Mu. Biarkanlah ya Tuhan, segala berkah campur tangan-Mu itu kami rindu nanti harapkan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Immanuel
Allah beserta dengan kita. Kita tetap teguh jaya sentosa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.